Itu kalau kita dalami masalah inna aja. Kan ada baca inna, ada baca anna. Itu kagak sembarangan itu. Kapan waktunya dibaca inna, kapan dibaca anna. Ya, kalau qala Allah Ta'ala innallaha. Ya, kalau habis qala biasanya ya dibaca inna. Ya, itu nanti ada kaidah-kaidahnya. Kapan waktunya dibaca inna, kapan dibacanya anna. Ada ilmunya itu, Bapak, Saudara. Ya, jadi nggak sembarangan, nggak bisa dibaca inna, nggak bisa baca anna aja. Tapi ada aturan mainnya. Ya, jadi seperti ini. Summa innal matluba. Ya, kemudian sesungguhnya yang dituntut minal abdi dari seorang hamba manusia, yang diminta dari kita sebagai hamba Allah, alla yazala zakiran lillahi, bahwasanya dia senantiasa harus selalu ingat kepada Allah fi jami'i ahwalihi, pada semua kondisinya, wa ala dawami auqatihi, dan atas terus menerus waktu-waktunya. Jadi diharapkan kita ini sebagai hamba Allah harus senantiasa zikir kepada Allah dalam keseluruhan kondisi dan waktu kita. Situasi apapun kita diminta supaya terus berzikir kepada Allah. Dalam waktu apapun kita disuruh berzikir kepada Allah. Itu kalau bisa begitu. Ya, jadi kita nggak pernah lepas zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di kapan saja waktunya. Nah, itu namanya fi kulli auqat wa fi kulli dawam. Ya, di setiap saat, di setiap waktu. Fa in amkanahud dawamu ala hazihil adabi allati zakarnaha, dan kalau dia bisa melazimkan atas etika adab-adab yang telah kami sebutkannya, dan kalau bisa setiap kali kita berzikir kita selalu mudawamah untuk melaksanakan adab-adabnya yang kemarin udah dijelaskan. Contohnya apa? Minat toharoti, harus dia suci, punya wudu. Kalau lagi zikir kalau bisa punya wudu. Wal istiqbali, kemudian menghadap ke arah kiblat. Wa ghairihima, dan lain-lain daripada keduanya. Fi dawami ahwalihi, dalam seluruh kondisinya. Kama huwa sya'nu arbabil khalwati wal inqita'i, sebagaimana dia itu kondisi orang-orang yang memiliki khalwah dan sudah memutuskan dirinya kepada Allah Ta'ala. Itu orang yang sudah berhalwat. Berhalwat itu artinya dia sudah menyepi, sudah menyendiri, hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya dah berhalwat. Ya, dia berhalwat. Itu orang-orang yang berhalwat begitu. Jadi ketika dia membuat satu waktu untuk menyepi dirinya hanya dengan Allah, nah dia punya wudu, kemudian dia arahkan ke kiblat, dizikir, dia berkhalwat. Nah, dia mengasingkan diri ya dari keramaian. Itu namanya berkhalwah. Nabi dulu begitu tuh. Nabi dulu sebelum diangkat menjadi seorang rasul, Nabi berkhalwat, menyendiri, menyepi dari keramaian. Yaitu di mana? Di gua ya Hira, ya fi ghari Hira. Tuh di gua Hira namanya. Ya, jadi Nabi setiap hari khalwah, menyendiri, bertahanus, terus dia berzikir, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, pada tanggal 17 Ramadan itulah ya datang malaikat Jibril ya memberikan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Iqra. Tuh, ya Muhammad Iqra. Lalu Nabi Muhammad jawab, ma ana biqori. Kata Nabi, saya kagak bisa membaca. Terus dibilang lagi sama malaikat Jibril, Iqra. Dijawab lagi, ma ana biqori. Iqra ma ana biqori. Tuh begitu. Ya, memang Nabi kan gak bisa membaca, gak bisa menulis Nabi. Makanya Nabi disebut ummi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Apa artinya ummi? La yaqra wa la yaktub, gak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dan itu bagus pada Nabi. Sebab kalau Nabi profesor, Nabi doktor, wah repot. Ya, ntar disangkanya agama yang jadi buatan Nabi, Al-Quran Nabi yang ciptakan. Karena Nabi pinter, Nabi seorang doktor, profesor. Tapi memang sengaja Allah angkat Nabi yang ummi.
ya la yaqra wa la yaktub, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jadi jangan dianggap sifat ummi itu jadi jelek sama Nabi, jadi bagus. Nah itu Nabi yang udah punya sifat ummi saja masih orang-orang kafir bilang Al-Quran buatan Nabi Muhammad. Tuh padahal kan Al-Quran begitu hebat, lengkap bahasanya, sastranya begitu tinggi. Ya, tapi dibilang buatan Nabi. Sehingga Allah turunkan tuh wa in kuntum fi raibim mimman nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim mim mislih. Tuh, jangankan satu Al-Quran, kalau kamu bisa satu surah saja, satu ayat aja buat seperti Al-Quran. Kalau dianggap Al-Quran buatan Nabi Muhammad, nggak ada yang mampu Bapak Saudara. Padahal orang Arab saat itu pinter-pinter. Jahiliyah yang dimaksud bukan bodoh kagak bisa menulis, bukan. Orang Arab jahiliyah di situ disebut karena nggak tahu Tuhan, kagak kenal Tuhan. Tuhan yang mestinya ya disembah Allah, tetapi yang disembah patung berhala. Itu berhala banyak saat itu. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat dan lain-lain sebagainya yang diletakkan di dinding Ka'bah. Tuh, jadi jahiliyahnya begitu. Bukan jahiliyah ya dia tidak berbudaya, pintar saat itu, dagangnya udah hebat, udah maju Arab saat itu. Ya, cuma dikatakan bodoh karena nggak tahu ya siapa yang diambil sebagai Tuhan. Dulu tepung terigu dibuat menjadi berhala, disembah-sembah, selesai disembah dimakan, kan jahiliyah namanya. Ya, bodoh dia. Nah begitu. Jadi ini istilahnya ya Nabi Muhammad itu ummi, pernah berhalwah. Nah kita juga begitu boleh. Ya kita boleh berhalwah, mengasingkan diri. Misalnya kita di rumah buat satu kamar khusus buat kita bersemedi. Wah begitu. Buat kita zikir. Ya jangan diganggu sama yang lain-lain. Itu ada. Kita zikir di situ. Nah pada saat berhalwah kita kepada Allah Ta'ala, nah fa'ala wadawama, kalau bisa kita kerjakan dan kita mudawamah, istiqomah. Nah itu kalau kita lagi zikir punya wudu, kemudian menghadap ke arah kiblat, terus hudur, khusyuk. Nah itu namanya kita ya nanti akan mendapatkan asar pengaruh daripada zikir-zikir kita itu. Wa ilam yumkin huddawamu ala zalika, kalau seandainya belum bisa untuk memudawamahkan atas yang demikian itu, wahwal aksaru wal aglabu, ya minimal lebih banyak ya lebih ghalib. Kalau kita belum bisa merutinkan, ya minimal hari-hari kita lebih banyak zikir daripada kita ya gunakan buat waktu-waktu yang lain. Tuh, kalau kita kan memang belum bisa mungkin untuk memudawamakan zikir terus. Ya kalau nggak bisa ya sudah minimal lebih banyak zikirnya daripada kita lalainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayan bagi lahu ayyaja'ala lahu waqtan muayyanan, maka sepantasnya bagi ya orang tersebut menjadikan waktu tertentu, yajlisu fihi, dia duduk di tempat tersebut, lizikri, untuk berzikir, muta'addiban, hal keadaannya dia memiliki etika, bihazihil adabi, dengan etika-etika ini, allati zakarnaha, yang telah kami sebutkannya, wabima fi maknaha, dan pada apa di dalam maknanya, mimma lam nazkurhu, dari apa yang belum kami sebutkannya. Sebagusnya kita ini ya memiliki waktu tertentu dah. Misalnya bangun malam, paksain tuh Bapak Saudara, jam 3 kita udah bangun, kita buatkan dah waktu, itu namanya waktan muayyanan. Kita buatkan waktu, ya kita zikir yang khusyuk. Ketika orang lagi pada tidur, kita udah bangun. Ya kita minimal 1 jam saja kita zikir kepada Allah. Kita merasa bagaimana lezatnya iman kita, bagaimana kita merasakan nikmatnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi kalau di waktu-waktu malam kan agak sunyi, sepi. Nah, itu enak kita berkhalwah
ya bersepi-sepi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau siang hari nggak enak karena waktunya ramai, banyak gangguan, bising, berisik. Nah, jadi buatkan waktu tertentu. Nah, waktu yang terbaik ya di malam hari. Dan itu yang dikatakan apa? Waktu sahar. Jam 3, jam 4 sebelum subuh. Ya, jam setengah 5 kan sekarang udah subuh tuh. Nah, jadi sebelum setengah 5 kita udah zikir tuh dari jam 3 tuh, Masya Allah enak bener udah. Nah, itu namanya kita sudah membuatkan waktu muayyan, waktu yang tertentu ya, supaya kita akan merasakan bagaimana nikmatnya ya berkhalwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang tahu, hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat-saat ya lagi sunyi, lagi sepi. Nah, itu Pak, diajarkannya kalau kita lagi berkhalwat tetap adab-adabnya kita perhatiin. Ya, pakaian kita kalau bisa yang paling bagus. Ya, walaupun kagak ada orang, ya. Kemudian kita dalam keadaan punya wudu, kemudian kita menghadap ke arah kiblat. Silakan dah zikir, silakan. Nah, itu diajarkannya ya seperti itu. Summa la yazalu fi baqiyati awqatihi zakiran. Kemudian ia senantiasa dalam sisa-sisa waktunya terus berzikir kepada Allah. Qaiman dalam keadaan berdiri, wa qaidan dalam keadaan duduk, wa muttaji'an atau dalam keadaan berbaring, min ghairi haddin wala taqidin, tanpa ada batas dan tanpa ada ikatan. Waktu berdiri kita zikir, waktu kita duduk disuruh zikir, pada waktu kita berbaring disuruh berzikir. Jadi artinya dalam situasi dan kondisi apapun kita disuruh terus zikir kepada Allah, qaiman au qaidan au muttaji'an. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fazkurullaha qiyaman wa qu'uda wa 'ala junubikum. Fazkurullaha, maka zikirlah kamu kepada Allah, qiyaman wa qu'udan, baik pada saat lagi berdiri maupun pada saat lagi duduk, wa 'ala junubikum, dan di atas lambung kamu, artinya pada saat berbaring. Ini ayat Al-Qur'an. Ya, bahwa kita disuruh berzikir kepada Allah dalam situasi apapun juga. Lagi berdiri suruh zikir, lagi duduk suruh berzikir, lagi berbaring disuruh berzikir. Wal yahzar minal ghaflati aniz zikri, dan hati-hati, tinggalkan, jangan sampai ghaflah, jangan sampai lalai daripada berzikir, fi waqtin minal awqati, dalam waktu daripada waktu-waktu yang ada. Nah, pesannya lagi, tolong jangan lalai kita, jangan ghaflah, ya, jangan sampai kita lalai dari zikir. Jadi hati kita selalu ya zikir terus, jangan lalai, jangan kosong. Sebab nanti Pak, orang kalau kosong dari zikir, setan akan datang. Ya, iblis akan datang, akan menguasai tubuh kita. Nah, itu bahaya. Ya, makanya kita jangan kosong, jangan kosong nih. Jiwa kita jangan kosong daripada zikir. Sebab saat kita kosong, kita lalai daripada zikir, nanti iblis setan akan menguasai kita. Nah, ini bahaya. Ya, nah di sini dikatakan wal yahzar minal ghaflah aniz zikri fi waqtin minal awqat. Fa innal ghaflata anillahi, maka sesungguhnya lalai anillahi kepada Allah, kasiratud dorori, banyak bahayanya. Ya, itu kalau kita baca fa innal ghaflata anillahi kasiratud dorori. Tuh, ilmu nahu penting, makanya kita pelajari. Ya, tuh innal ghaflata jadi isim inna, anillahi jar majrur, kasiratun jadi khobar inna, tuh kasiratu mudhof, ad-dorori mudhof ilaih. Itu. Jadi enak kalau kita baca ilmu nahunya tahu. Ya, fa innal ghaflata anillahi kasiratud dorori. Ya, jadi nggak bisa dibohongin sama orang, nggak bisa. Ya, seandainya kita baca buku-buku cetak yang udah ada harokatnya, kalau memang salah kita bisa ganti. Kan kadang-kadang banyak buku-buku cetak hadis-hadis atau apa, ya udah ada harokatnya, tetapi kadang-kadang ada aja kesalahan. Namanya juga pabrik, kesalahan pabrik.
ya. Nah itu bisa nanti kita koreksi ya dengan ilmu nahwu gitu. Jadi bilang oh ini emang ya harokatnya begini kok. Ya harokatnya kan bisa aja salah cetak. Nah tapi dengan ilmu nahwu itu bisa kita perbaiki ya. Fa innal ghaflata anillahi kasiratu dorori. Makanya tiap hari Sabtu ayo ada yang baca walaupun cuma beberapa bait ya, sehingga nanti kita akan terbiasa oh baca kitab ternyata begini ya, kita akan merasakan seperti itu. Ayo di rumah ya sebelum kita ngaji kita baca ya, kita mutolaah dulu. Oh ntar saya mau baca walaupun cuma 3 baris 4 baris 5 baris, apalagi bisa lebih banyak silahkan ya, silahkan. Sebab kalau kita kagak biasakan nanti enggak terbiasa ya, karena memang ini ada anjuran dari pengurus masjid ya, tolong katanya sebelum ya kita bahas ini kitab kalau bisa ada yang baca secara bergantian. Nah enggak apa-apa ya, enggak apa-apa, yang namanya kita lagi baca proses lagi belajar, seandainya ada salah baca itu wajar-wajar aja ya, sehingga itu nanti bisa kita ketahui oh ini salah tadi saya baca, yang benar harus begini. Nah seperti itu, jadi bagus, silahkan. Saya memang di beberapa majelis taklim saya ada mukriknya, ada yang ya punya tugas membaca ya, silahkan baca dulu ya. Nah ini nggak apa-apa, di Masjid Jami'at Taqwa silahkan ada yang baca juga, sehingga ya sebelum ditakrir ada juga yang baca. Dulu saya waktu ngaji sama Mu'alim Syafi Hazami begitu ya, dan termasuk saya mukrik dulu ya, saya punya tugas membaca, tapi enggak saya doang, ada beberapa orang. Itu dulu waktu saya ngaji saya ingat tuh, jadi diundi, jadi ada nama ditulis di situ, siapa yang baca dikocok keluar dia yang baca. Itu dulu waktu saya ngaji Mu'alim pernah begitu ya, bacanya Fathul Mu'in waktu itu ya. Jadi dibiasakan Bapak Saudara ya, sebab kalau kita nggak biasa baca kitab ya itu agak repot nanti ya. Tapi kalau udah terbiasa insya Allah ya, jadi jangan takut salah, jangan ya Ustaz saya takut salah nggak apa-apa ya. Awal-awal kan emang salah dulu, nanti kan lama-lama baru bagus. Nanti mudah-mudahan kagak ada yang salah satupun karena udah terbiasa. Licin banget tuh baca kitabnya, enak bener dah tuh orang kalau udah baca kitabnya udah licin dah, Masya Allah seneng saya. Wah ini dah baca kitabnya udah mantep ini, nggak ada salahnya sama sekali. Tapi awal-awal emang perlu begitu dulu ya, kita harus membiasakan ya. Jadi kita kembali ya, fa innal ghaflata anillahi kasiratud dorori. Sesungguhnya lalai ya dari Allah itu banyak bahayanya, makanya kita nggak boleh lalai ya, kita harus terus ya ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fihi illa kanat alaihi minallahi tarah. Kata Nabi, siapa-siapa yang duduk di satu tempat duduk kemudian dia tidak berzikir kepada Allah di tempat duduk tersebut, kanat alaihi minallahi taratun, maka ya orang itu atas Allah itu taroh itu artinya kerugian. Tuh punya kerugian. Kita duduk diem aja kagak zikir, rugi kita. Makanya kalau kita duduk di satu tempat duduk minimal ya kita berzikir ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa aja zikir. Jangan sampai kita bengong lupa zikir. Ini hadis Nabi, siapa-siapa yang duduk di satu tempat duduk, di situ dia tidak berzikir kepada Allah, kecuali orang itu mendapatkan apa? Kerugian. Itu namanya taratun, kerugian. Wa manit tajo amat jaan, dan siapa-siapa yang berbaring di satu tempat pembaringan, lam yazkurillaha fihi, kemudian dia tidak menyebut Allah, tidak zikir, tidak ingat kepada Allah di tempat ya tidurnya, di tempat pembaringannya, illa kanat alaihi minallahi taratun, kecuali ya bagi orang tersebut juga ya apa? Atas Allah itu kerugian. Tuh sama taroh juga. Kita berbaring ya,
kita lagi istirahat berbaring, itu kalau bisa zikir, ya minimal baca Bismillahirrahmanirrahim, kan zikir tuh, ya, atau Allah Allah, pokoknya zikir, jangan kosong dari zikir. Kalau kita berbaring di satu tempat, ya tempat tidur kita, kemudian kita ya lalai daripada zikir, taroh juga kata Nabi, rugi juga orang tersebut. Tuh, apalagi dia bisa baca Bismillah 21 kali mau tidur, cakep udah. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tidur baca Bismillah 21 kali. Ya, itu insya Allah dia akan dilindungi dari berbagai macam, yaitu pencurian, dari berbagai macam ya orang-orang yang ingin bertindak tidak baik kepada dia. Hartanya dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala dengan dia membaca Bismillah 21 kali. Kemudian Nabi lanjutkan lagi sabdanya, waman masa mamsan, siapa-siapa yang melakukan perjalanan satu perjalanan, la yazkurullaha fihi, dia tidak zikir kepada Allah, illa kanat alaihi taratun, kecuali atasnya itu juga kerugian. Tuh, makanya kita kalau mau keluar mau jalan nih, baca bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Minimal zikir. Ya, itu insya Allah nggak akan rugi. Tapi kalau dia nggak pernah ingat sama Allah, taroh. Jadi ada 3 tuh taroh. Ya, jadi taroh di situ artinya apa? Artinya dapat kerugian. Intaha, selesai. Qaulun Nabi, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa makna taroti al hasratu, dan bermula makna taroh itu al hasrah. Apa artinya hasrah? Kerugian. Wakila at-tabi'atu, ada yang bilang tabi'ah, dosa, kesalahan. Wa rubbama tasallata syaitanu 'alal ghafili, dan terkadang setan akan menguasai atas orang yang gopil, orang yang lalai. Wastaula alaihi, dan bisa ya dikuasai sama setan. Bisa babi ghaflatihi, dengan sebab lalainya orang tersebut an zikri maulahu, daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang lalai, lupa sama Allah dalam kondisi ghafil, nanti akan dipengaruhi oleh setan, dikuasai oleh setan. Makanya jangan sampai lalai. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah taala. Ini ada ayat Al-Qur'an nih. Wa may ya'syu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Tuh begitu bacanya. Ini ayat Al-Qur'an, jangan sampai salah. Ya. Wa may ya'syu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang tahu? Ini ya terdapat dalam surah apa nih? Surah apa? Surah Az-Zuhruf. Ya. Ini Allah bilang, wa may ya'syu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa-siapa yang lalai dari zikir kepada Allah, dia kagak zikir kepada nuqayyid lahu syaitanan, maka nanti dia akan dikendalikan oleh setan. Tuh, jadi kata Allah, kami akan lepaskan dia, biarkan dia dikendalikan oleh setan. Fahuwa lahu qarin, maka setan itu menjadi qarinnya, menjadi temannya. Tuh, qarin itu artinya teman. Ya, jadi manusia kan punya qarin. Ya, itu qarinnya manusia, tergantung ya manusianya. Kalau manusianya nggak bagus, qarinnya ya setan. Ya, sama persis seperti dia, tapi itu qarinnya, bukan dia. Makanya kadang-kadang ada orang terbayang-bayang orang udah meninggal dunia, kok datang lagi katanya. Ya kagak mungkin, orang kalau udah meninggal dunia datang lagi, yang datang korinnya itu. Ya, yang datang apanya? Korinnya. Ya, jadi orang kalau udah meninggal dunia udah insya Allah kagak gentayangan. Ada yang bilang gentayangan. Oh, di sana saya lihat no orang di sana udah datang di sana. Nah, seperti itu. Nah, ini korinnya Bapak Saudara. Kalau kita lupa sama Allah, kagak pernah zikir kepada Allah, itu nanti Allah lepaskan. Ya,
Jadi nanti dikendalikan oleh setan. Sehingga setan itu jadi apanya? Jadi korinnya. Ini Al-Quran yang bilang. Fahuwalahu korin. Maka setan itu menjadi korinnya. Menjadi temannya. Nah kita jangan sampai punya korin setan. Jangan. Makanya kita ya jangan lalai dari ya Allah untuk selalu berzikir. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, istahwaza 'alaimus syaiton fa ansahum zikrallah. Tuh. Jadi ya dia itu dikendalikan oleh setan. Kenapa? Allah lupakan mereka dari zikir. Jadi kalau orang yang dilupakan sama Allah, lupa zikir, udah nanti dia dikendalikan oleh setan. Makanya jangan lupa kepada Allah supaya kita terhindar dari setan. Wa min sya'nil mu'mini ayyadhkura rabbahu katsiran, dan di antara kondisi orang mukmin dia harus ingat kepada Tuhannya katsiran, banyaklah zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama anna wasfal munafiki, seperti bahwasanya sifat orang munafik, alla yadhkura rabbahu, bahwasanya dia tidak zikir, tidak ingat kepada Tuhannya, illa qalilan, kecuali sedikit. Kalau orang munafik salah satu sifatnya dia ya zikir juga kepada Allah, cuma zikirnya sedikit. Nah kalau orang mukmin yang sejati berarti zikirnya kasiro, banyak. Jadi ada yang qalila, ada yang kasiro. Nah kalau orang munafik salah satu sifatnya zikir kepada Allah sedikit. Tapi kalau orang mukmin yang hakiki itu zikirnya kepada Allah apa? Banyak. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman fi wasfil munafiqina, di dalam mensifatkan, menggambarkan orang-orang munafik. Yuraunan nasa, mereka riak kepada manusia. Wala yazkurunallah, dan mereka tidak pernah zikir kepada Allah illa qalila, kecuali sedikit. Itu Allah yang bilang begitu. Jadi salah satu ya sifat yang digambarkan oleh Allah terhadap orang-orang munafik, satu yuraun. Jadi kalau dia ibadah tapi pengennya pamer. Tuh yuraun begitu. Ya, jadi orang munafik ibadah. Cuma ibadahnya yurauna. Mereka selalu riak. Ya, selalu riak bagaimana? Artinya pengen pamer. Ya, bersedekah pengennya pamer. Ya, ibadah pengennya pamer. Nah itu ciri orang munafik. Yang kedua, dia zikir kepada Allah, cuma zikirnya sedikit. Ya, zikirnya sedikit. Nah kalau orang mukmin sejati, ketika dia ibadah enggak pernah riya, ikhlas lillah, dan zikirnya banyak. Wa fi mulazamati dzikri wal mudawamati alaihi, dan di dalam menetapkan zikir terus memudawamahkan zikir, fungsinya apa? Tordus syaitoni wa qat'ul ya waswasati. Tuh, atau wa qata'a li waswasatihi. Ya, jadi fungsi orang yang senantiasa zikir itu pertama tordus syaiton. Ya, mengusir setan. Setan kita usir. Dan ya apalagi wa qata'a li waswasatihi, dan kita potong, kita putuskan was-wasnya. Tuh orang kalau yang suka zikir insya Allah kagak was-was. Was-was itu kan bisikan dari setan. Ya, kalau kita udah sering zikir, itu setan kita usir. Nah di samping setan kita usir, nanti kita putus tuh was-wasnya. Ya, kita kadang-kadang kalau habis sholat sering dipengaruhi oleh setan sehingga ada was-was. Ya, kadang-kadang sebelum sholat banyak yang kita lupa. Pas banget lagi sholat, yang lupa inget semuanya. Ya, ada yang naruh kunci motor lupa di mana. Pas banget sholat, Allahu Akbar. Rakaat pertama khusyuk. Rakaat kedua, ya setan datang tuh kunci motor di situ. Ya, pernah begitu nggak? Iya, kadang-kadang begitu. Sesuatu yang hilang, yang kita lupa, itu kadang-kadang dalam sholat terbayang. Nah itu namanya ada was-was dari setan. Emang setan selalu begitu. Ya, jadi makanya ada perlindungan yang harus kita baca.
Nah perlindungan yang harus kita baca itu tidak lain surah Al-Falaq sama surah An-Nas. Itu dua surah merupakan salah satu bentuk yang paling istimewa dalam rangka kita minta perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Makanya ada yang ngajarin tuh ya kalau kita mau sholat sebelumnya kita baca qul a'udzu birabbin nas supaya enggak ada was-was. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu ada yang ngamalin tuh. Setiap mau sholat sebelum takbiratul ihram dibaca. Tujuannya apa? Supaya sholatnya enggak was-was. Nah seperti itu. Iya. Nah jadi kadang-kadang setan begitu tuh. Makanya jangan kosong diri kita untuk zikir. Nah kalau kita selalu mudawamah melazimkan zikir, insya Allah setan kita bisa usir. Dan was-was setan itu bisa kita putus. Kama waroda sebagaimana telah datang keterangan hadis anna syaitana jasimun ala qalbil abdi. Tuh ya. Jadi setan ya jasim itu selalu masuk ke dalam hati manusia. Fa idza zakarallah khanasa, apabila dia nyebut nama Allah dia akan lari pergi. Wa idza ghafala waswasalahu, apabila dilalai dia mulai membuat was-was lagi kepada manusia tersebut. Nah, jadi intinya begitulah. Ya, jadi kita enggak boleh lupa kepada Allah. Kapan kita lupa pasti setan akan datang. Makanya ya kita juga disuruh banyak-banyak baca surah yang namanya ayat kursi. Sebab ayat kursi itu adalah ayat yang paling agung, yang paling mulia. Ya, itu namanya ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Itu Pak, kalau kita baca nih ayat kursi ini setan lari. Di rumah kita ada setan, kita baca ayat kursi lari. Kecuali setan kepala hitam. Kalau setan kepala hitam kita bacain ayat kursi, dibaca surah Yasin. Ya, ya namanya setan kepala hitam. Ya, tuh begitu. Kalau yang namanya setan, ya benar dia setan, kita baca ayat kursi kharaja berdasarkan hadis Nabi. Ya, jadi berdasarkan hadis Nabi kalau seandainya kita baca ayat kursi, maka setan akan lari. Setan itu biasanya akan datang menjelang waktu maghrib. Makanya saya dulu masih punya ya kiai ya di Cirebon. Waktu saya masih ngaji, ya dianjarin 10 menit, ya 10 menit, 5 menit sebelum waktu maghrib kalau bisa baca ayat kursi. Ya, sebab di saat-saat maghrib itulah katanya setan sering mengganggu manusia. Ya, ngayap, ya, sering ngayap. Nah seperti itu. Makanya penangkalnya apa? Baca ayat kursi. Ya itu begitu. Jadi baca ayat kursi. Ya mudah-mudahan tuh kalau kita baca ayat kursi, kalau yang namanya setan pasti lari. Ya, itu berdasarkan hadis Nabi. Kharaja, dia akan lari. Ya, nah inilah. Jadi artinya kita enggak boleh lalai dari Allah. Karena memang setan ini, iblis ini musuh kita. Allah udah bilang tuh. Ya, inna syaitana lakum adu mubin. Setan itu musuh kami yang sangat nyata. Iblis itu adalah musuh yang sangat nyata. Jadi ya kita nggak boleh lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah inilah yang diajarkan. Ya selama kita terus dekat dengan Allah enggak lalai, mudah-mudahan setan ya akan lari dan kita bisa memutuskan was-was setan tersebut. Nah saya kira sampai sini dulu Bapak Saudara, ya nanti baru kita lanjutkan. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini ada manfaatnya khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian.
Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihah wa rizqan wasi'an mubaraka wa du'aan mustajaba wa waladan solihan aliman faqihan wa umran tawilan fi ta'atillah. Allahumma tawil a'marana ya Allah fi ta'atillah. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa wasi arzaqana wa ilal khairi qarribna wa anis syarri ab'idna waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.